Halo anak-anak, Assalamualaikum. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai faktor bilangan. Nah, faktor bilangan ini merupakan bab selanjutnya dari pertemuan matematika sebelumnya. Gimana? Udah siap untuk belajar? Pastinya udah siap dong. Nah, hari ini kita akan membahas tentang faktor bilangan materi di kelas 4. Dengan siapa kalian membahas? Tentunya dengan Ibu dong, Bu Nini. Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bermain emoticon dulu. Nah, ikuti ekspresi emoticon di bawah ini anak-anak. Bisa nggak nih kalian? Coba emoticon pertama. Tersenyum. Bisa? 1, 2, 3. Oke. Emoticon kedua. Muka jengkel gitu ya. Nah, emoticon ketiga. Muka sedih. Nah, semoga hari ini, di pertemuan hari ini, kalian sedang semangat ya. Jangan sedang murung nih, seperti gambar yang ini. Semoga kalian selalu tersenyum. Meskipun kita belajarnya daring, tapi tetap harus semangat belajar dari rumah. Oke? Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah tentang faktor bilangan. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum ya tentang faktor bilangan? Pasti belum tahu ya nih. Ini tuh sebenarnya udah pernah kita pelajari waktu di kelas 2. Gimana? Yuk kita bahas bareng-bareng ya anak-anak. Oke, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Apa itu faktor? Faktor itu adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Ingat ya, clue-nya semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Itu yang disebut sebagai faktor. Nah, sekarang apa sih manfaatnya kita kalau mau mencari faktor? Nah, manfaatnya itu untuk mencari FPB dan menentukan faktor persekutuan. Nih, ini tuh ada hubungannya loh. Ketika kita mencari FPB, maka kita harus bisa dulu menentukan faktor persekutuan. Jika kamu udah bisa menentukan faktor persekutuan, berarti kamu bisa tahu nih FPB-nya berapa. Sebelum ke FPB-nya tahu, faktor persekutuannya tahu, berarti kamu harus bisa apa dulu? Nih, menentukan faktornya dahulu. Nah, ada tips and triknya nih biar kamu bisa mengerjakan latihan soal tentang faktor apa nih? Yang pertama, syarat pengerjaannya itu adalah nih, hafal perkalian dasar dari 1 sampai 10. Ingat ya, harus hafal nih perkalian dari 1 sampai 10. Udah hafal belum? Udah dong pastinya. Nah, yang kedua, mampu melakukan operasi hitung dengan cara bagi kurung. Bu, kok kita harus bisa bagi kurung? Ingat, cluenya faktor itu adalah membagi habis. Jadi ketika kamu mau membagi habis, tentunya harus pakai cara bagi kurung. Udah siap sampai sini? Kita coba latihan soal faktor. Nah, Ibu lihat sih kayaknya udah pada ready. Oke, kita mulai ya. Contoh tentang faktor. Contoh soal menentukan faktor. Kayak gimana nih? Tenang, nggak usah deg-degan. Nah, contoh yang pertama adalah tentukan faktor dari 32. Nah, maksudnya gimana nih Bu? Gampang banget. Kalian tinggal membuat apa? Untuk menentukan faktor, caranya itu adalah membuat tabel faktor. Ingat ya, apa namanya? Tabel faktor itu untuk membuat faktor. Nah, gimana cara menentukan tabel faktor? Gimana coba caranya? Nih, gampang banget. Kita tulis dulu angka 32-nya di tengah, terus bikin tabel faktor. Gini aja, bikin huruf T. Nah, abis ini gampang. Tadi cluenya dibagi habis. Nah, berarti kita harus membagi 32 nih, dibagi habis sama bilangan apa aja. Kita mulai dari angka yang paling kecil. Misalnya dari angka 1 dulu. Oke, 32 dibagi 1 hasilnya 32. Mana ini kita 32-nya dibagi 2? Bisa nggak ya? Ternyata bisa. Gimana cara membuktikannya? Kita pakai bagi kurung. 32 dibagi 2. Yang mendekati 3 dikali berapa ya? Oh, 1. Di sini dapat 2 dikurangin jadi 2
2 kali berapa nih yang hasilnya 12? Oh, dikali 6. Oh, ternyata ini dibagi habis. Jadi dibagi 2 ada dong hasilnya. Ada berapa nih? 6, 16. Kira-kira menurut kalian dibagi 3 bisa nggak ya? Oh Bu, kalau misalkan kita bagi 3 itu nggak bisa. Kenapa? 1 bagi 3 ini 3. Nah, sementara nggak ada perkalian 3 yang hasilnya 32. Maka dari itu kita lewat aja, dibagi 3 nggak usah ya. Nah, dibagi 3 kita hapus. Selanjutnya kita bagi berapa lagi nih? Langsung aja dibagi 4, ada nggak ya? Nah, kalau dibagi 4 kalian nggak usah bagi kurung. Kenapa? Ingat aja perkalian 4. Nah, 4 kali berapa ya yang isinya 32, yaitu hasilnya 8. Oke, naik dibagi 5 bisa nggak ya? Diingat-ingat nggak ada juga nih perkalian 5 yang hasilnya 32, berarti nggak usah. Bagi 6 nggak ada juga ya. Bagi 7 nggak ada juga ya. Bagi 8 Bu, oh iya bagi 8, berapa hasilnya? 4. Nah, kalau kita lihat nih antara yang ini sama yang bawah sama aja ya bilangannya. Nah, jadi kita tulis sekali aja, cukup sampai 4 kali 8 aja ya. Bisa dong, jadi sampai 4 kali 8, karena ini artinya gimana? 1 kali 32 hasilnya 32, begitu juga dibalik, 32 kali 1 hasilnya 32. Sekarang 2 kali 16 hasilnya 32, begitu juga 16 dikali 2 hasilnya 32. Sekarang 4 kali 8 hasilnya 32, begitu juga 8 kali 4 hasilnya 32 juga. Bisa ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sebelum ke soal selanjutnya, Bu, gimana cara penulisan faktornya? Gampang banget, kamu tinggal nulis gini. Himpunan faktor dari 32 adalah, nah, ada apa aja nih angkanya, tulis. Ada 1, ada 2, ada 4, terus ada 8, ada 16, dan ada 32. Nah, ini disebutnya himpunan faktor dari 32. Bisa ingat ya, ketika menulis himpunan faktor harus berurutan. Ingat, harus berurutan. Nah, sekarang kita coba soal selanjutnya nih. Nah, sekarang kamu nih yang tentukan faktor dari 48. Oke, bikin apa dulu? 48-nya tulis di tengah, terus kita bagi 2, membuat tabel faktor. Oke, habis gini gimana? Dibagi 1 dulu, dapat berapa? 48. Pintar. Bagi 2 bisa nggak? Bisa dong, dapat berapa? 24. Good. Bagi 3 bisa? Bisa nggak ya? Oke, kita cek di sini. 48 dibagi 3. 1 ya, yang mendekati 4 dikurangi jadi 18. 4 kali berapa nih? 3 kali berapa ini isinya 18? Kali 6. Oh, ternyata bisa. Oke, dibagi 3 ada 16. Dibagi 4 bisa nggak ya? Bisa dong, kita kotret juga di samping. 48 bagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 4? Kali 1 dapat 4, kurangin jadi 8. Jadi berapa? Oh, hilang ya. Oh, 0 Bu. Oke. 4 kali berapa ini isinya? 8 kali 2. 8 dikurangin. Jadi jawabannya 12. Ada lagi nggak ya? Bagi 5 nggak bisa. Bagi 6 bisa ya. Bagi 6 dapat 8. Bagi 7 nggak bisa. Bagi 8 dapat 6. Nah, berarti udah beres dong sampai sini. Nah, sekarang tinggal apa? Tulis nih kayak si 32 faktor himpunannya. Himpunan faktor dari 48 adalah apa aja himpunan faktornya? 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 24, dan 48. Ingat, nulisnya ngurut dari sini ke sini. Oke, terus ke sampingnya ya. Jadi harus berurut. Bisa sampai menentukan faktor
Nah, pasti bisa ya. Oke, selain itu ada contoh beragam soal nih di menentukan faktor. Salah satu contohnya nih, kita akan menentukan faktor persekutuan dan FPB. Waduh Bu, ini gimana lagi? Ini nggak pusing kok, ini gampang banget. Kalau mau menentukan faktor persekutuan, clue-nya itu adalah kamu mencari angka sama dari kedua bilangan lalu dibuat himpunan bilangannya. Cari angka samanya ada apa aja nih antara 32 dan 48. Kita lihat himpunannya. Nah, ini adalah himpunan 32. Ini adalah himpunan 48. Dari kedua himpunan ini kita mencari faktor persekutuan. Ingat, faktor persekutuan itu angka yang sama dari kedua bilangan. Kita cek yuk bareng-bareng. Nomor 1 ada, angka 1 ada, angka 2 ada, angka 3 oh nggak ada, jangan dilingkarin. Angka 4 ada Bu, angka 5 oh nggak ada, 6 nggak ada di sini Bu, 8 ada, 12 di sini nggak ada, 16 oke ada, 32 nggak ada, 24 di sini nggak ada, berarti cukup nih cuma 5. Kita tulis himpunan faktor persekutuannya ada apa aja, 1, 2, 4, 8, dan 6. Setelah kamu menentukan faktor persekutuan, di sini kamu bisa menentukan FPB. FPB itu apa? Faktor persekutuan besar. Nah, karena ini mintanya yang paling besar, lihat di himpunan faktor persekutuan angka paling ujungnya siapa? Angka paling ujungnya yaitu 16, sehingga FPB-nya adalah 16 nih antara 32 dan 48. Bisa? Oke, Ibu yakin kalian pasti bisa. Next, selanjutnya adalah bentuk soal lain dari tentang faktor nih. Ada apa ya bentuk soal lainnya? Nah, bentuk soal lainnya yang pertama itu ada menentukan himpunan faktor. Kalau ditanyain tentang menentukan himpunan faktor, berarti kamu cari nih faktor yang mana jawabannya. Nah, kalau menentukan himpunan faktor berarti yang ini ya. Himpunan faktor dari 32, maka kamu tulis jawabannya ini. Himpunan faktor dari 48, maka kamu tulis jawabannya yang ini. Ini kalau ditanya himpunan faktor. Yang kedua, suka ditanyain banyaknya bilangan dalam himpunan faktor. Contoh, berapakah bilangan yang terdapat di faktor 32? Berapakah jumlah bilangan yang terdapat di faktor 32? Kamu hitung aja angkanya ada berapa. Hayu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata faktor 32 jumlah angkanya ada 6. Kalau 48 ada berapa ya jumlah angka faktornya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Ingat ya, banyaknya bilangan. Berarti kamu tinggal hitung aja jumlah angka yang ada di faktor ini atau di faktor bilangan yang ditanyakan. Terus, suka ditanyain juga tentang faktor persekutuan. Berarti jawabannya yang mana? Cukup yang ini saja yang kamu tulis. Gimana tadi cara menentukannya? Cari angka sama dari kedua bilangan yang ditanyakan. Good. Yang selanjutnya, banyaknya bilangan faktor persekutuan antara dua bilangan. Nah, banyaknya bilangan faktor persekutuan berarti kita tinggal hitung yang ini. Jawabannya ada berapa angka nih? Faktor persekutuan jumlah bilangannya antara 32 dan 48. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya ada 5 ya yang ini. Terus terakhir menentukan FPB dengan cara mencari faktor bilangan. Maka kalau ditanyain FPB syaratnya apa? Cari FP-nya terus ketemu deh FPB. Ingat ambil yang paling ujung. Maka yang ini jawabannya 16. Bisa? Pasti bisa. Nah, sekarang giliran kalian mengerjakan soal latihan yang ada di buku ya. Nah, latihannya ada apa aja? Untuk tugas pertama, kerjakan ayo berlatih 1-1-5. Tugas keduanya 6-10. Tugas ketiganya soal rahasia yang akan Ibu lampirkan di classroom.
Oke, itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum.